Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita mengucapkan pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas curahan limpahan nikmatnya kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia istiqamah hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semuanya ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat maut mencabut nyawa-nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah kumpulkan kita kembali di majelis ilmu ini, sebuah majelis yang mulia yang dengannya kita berharap Allah turunkan rahmatnya kepada kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah memberikan rahmatnya serta masukkan kita ke surga Allah tabaraka wa ta'ala. Insyaallah ta'ala, di kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian tauhid kita. Kita masih di bab yang keempat, babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan, yang punya fotokopiannya halaman ke-86. Halaman ke-86. Silahkan dibaca terlebih dahulu, baru nanti kita jelaskan. Halaman 86. Alaihissalam. وجنوب وبنية أن نعبد الأصنام وفي الحديث أخوه وأخوه عليه شرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يده بالله إلا فقال الله رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Nah, barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain Allahumma amin. Babul khaufi minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Wa qala Allah ta'ala, beliau membawakan dalil firman Allah ta'ala surat An-Nisa ayat 116, innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Wa qala al-Khalil alaihissalam, berkata al-Khalil Ibrahim alaihissalam, wajnubni wa bani an na'budal asnam, ya Allah jauhkan aku
dan anak keturunanku dari penyembahan berhala. Wa fil hadis, dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah kesyirikan yang kecil. Wasuila anhu. Lantas Rasulullah SAW ditanya, apa itu? Faqal ar-riya. Beliau mengatakan salah satu contoh syirik kecil adalah riya. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar, rawahul Bukhari. Barang siapa mati dan dia menyeru, berdoa, menjadikan untuk Allah sekutu, tandingan, dia berbuat kesyirikan, menyeru kepada selain Allah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wali Muslim, adapun riwayat Muslim, an Jabir radhiyallahu an, dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa menemui Allah, tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun, tidak berbuat syirik, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar. Dan barang siapa menemui Allah nanti tapi menyekutukan Allah dengan sesuatu, dia berbuat kesyirikan, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Alhamdulillah kita telah sampai di pembahasan tentang riya di pertemuan yang telah lalu, tentang riya. Sudah kita jelaskan apa itu definisi riya dan apa itu obat dari riya. Sebelum kita lanjutkan, kita ulang sejenak apa itu definisi riya. Ada yang masih ingat? Tidak salah, ada dua sirah. Dia yang pertama beribadah kepada Allah semata-mata untuk dilihat orang, untuk diberi pujian gitu ya. Nah, Kedua, dia memperlihatkan kebaikannya kepada orang, namun menutupi kejelekannya di belakang gitu. nah, masya Allah, barakallahu fiikum. Obat dari riya. Ada yang masih ingat? Ada berapa? Wah, tinggal nyontek. Belum dihapus ya? Enggak jadi kalau gitu. Tinggal nyontek sekali. Nah, baik. Rasulullah SAW sangat mengkhawatirkan para sahabat di kali itu terkena riya. Sangat takut sekali. Kenapa? Begitu takutnya Rasulullah SAW. Kalau sahabat yang mulia, yang luar biasa keilmuannya, luar biasa keimanannya, takut terkena riya, melebihi takutnya dari Dajjal. Rasulullah SAW sangat takut terhadap riya, karena sahabat ini melebihi takutnya terhadap Dajjal. Apa alasannya? Riya berbahaya kan? Berbahaya. Dajjal berbahaya atau tidak? Berbahaya sekali. Bahkan disunnahkan kita dalam tasawuf terakhir kita meminta perlindungan dari Dajjal.
Nggak usah berangan-angan ketemu Dajjal. Kembali ke pertanyaan, kenapa begitu takutnya Rasulullah SAW umatnya terkena riya melebihi takutnya terhadap Dajjal? Ada yang mau menyumbangkan jawaban? Fitnah Dajjal lebih Nah kan ini Rasulullah SAW lebih takut terhadap riya daripada terhadap Dajjal. Artinya ketakutannya lebih besar terhadap riya ini daripada terhadap Dajjal. Kalau jawabannya Dajjal lebih membahayakan, ya nggak tepat. Kalau Dajjal kan jelas seperti hanya kelihatan dia kelihatan Sirknya kelihatan, Masya Allah. Barakallahu fikum. Jadi ulama menjelaskan begini, Rasulullah SAW sangat takut akan fitnah riya ini menimpa dibandingkan fitnah Dajjal. Kenapa? Li'anna fitnatul Masih Dajjal zahirah. Karena fitnah Dajjal itu zahir, jelas. Adapun riya khafi, tersembunyi, dia nggak kelihatan, tersembunyi bagi orang lain, tersembunyi juga bagi orang yang terkena riya tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, li'anna fitnat Dajjal fi zamanin muhaddad. Karena fitnah Dajjal itu hanya di zaman tertentu, yaitu di akhir zaman. Waktunya cuma satu itu saja. Amar riya fa yakunu fi kulli waqtin. Adapun riya, dia ada di setiap kesempatan. Bahkan di detik ini, yang berbicara di depan merasa paling pinter, berani nyeramai orang, bisa nyeramai orang. Yang hadir pengajian, wah luar biasa, bisa ngaji, yang lain aja nggak ngaji. Bisa muncul riya di situ. Jadi kenapa lebih ditakutkan riya daripada Dajjal? Dikarenakan Dajjal jelas fitnahnya. Adapun riya khafi, tersembunyi. Dajjal hanya di waktu tertentu di akhir zaman. Adapun riya di setiap saat ada fitnah riya itu. Nah, jadi lebih takut riya, Rasulullah SAW lebih takut riya menimpa dibanding Dajjal. Pertama apa tadi? Nah, fitnah Dajjal jelas. Nah, Dajjal jelas adanya. Adapun fitnah riya tersembunyi, khafi. Yang kedua, apa tadi? Fitnah Dajjal di waktu tertentu, yaitu di akhir zaman, hanya di sini saja. Adapun fitnah riya di setiap waktu, setiap zaman. Makanya lebih dikhawatirkan karena selalu ada. Bahkan di detik ini pun ada. Bahkan di detik ini pun ada. Maaf, bisa dipahami? Bisa dipahami atau perlu saya ulang? Bisa dipahami? Alhamdulillah. Baik.
Sekarang kita akan membicarakan tentang aqsamur riya, jenis-jenis riya, macam-macam riya. Karena begitu berbahaya, kita harus mewaspadai, tahu seluk-beluk tentang riya ini agar tidak terjatuh ke dalam riya. Jenis riya ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, lawal fi asli ibadah, di pokok ibadah, di asal ibadah. Wasani ta'arud. Yang kedua, muncul di tengah-tengah ibadah. Salis yang ketiga, ba'dal faraghi minal ibadah, setelah selesai dari ibadah. Ada berapa tadi? 1 di awal ibadah, terus yang kedua tiba-tiba sedang ibadah, muncul di saat ibadah. Yang ketiga setelah selesai ibadah. Dari 3 ini jenis riya. Jenis riya fi asli ibadah, di awal ibadah. Berikutnya tiba-tiba muncul, berarti di tengah ibadah. Yang terakhir setelah selesai ibadah. Setelah selesai ibadah. Al-awwal, yang pertama, fi asli ibadah, maqama yata'abbadu ila lirriya fal ibadatu batilatun. Ibadahnya tidak dimulai kecuali karena riya. Dari awalnya memang karena riya niatnya. Yang seperti ini batil ibadahnya. Dari awal di rumah berangkat sholat itu memang untuk pamer. Dari awal berangkat dari rumah itu memang untuk dipamerkan ke orang. Dari awalnya. Yang seperti ini ibadahnya batil, rusak. Itu keadaan pertama. Yang kedua apa tadi? Di tengah ibadah. Al ibadatu lillahi lakin tora 'alaiha. Di awal ibadah untuk Allah memang. Akan tetapi di tengah-tengah ibadah tiba-tiba muncul riya itu. Contoh sholat maghrib tadi. Dari rumah niatnya ikhlas untuk Allah ibadah ini, sholatnya ini. Nah, tiba-tiba di rakaat kedua muncul kawannya datang di sebelahnya, dibaguskan sholatnya. Kenapa? Karena kawan kerjanya di sebelahnya, biar kelihatan kusuk, dibagus-baguskan bacaannya, gerakannya. Jadi riyanya muncul di tengah ibadah. Bisa dipahami? Baik. Itu jenis kedua. Asalis yang ketiga, ba'da faraghi minal ibadah, setelah selesai ibadah. Yang seperti ini tidak berpengaruh. Riya setelah selesai ibadah itu tidak berpengaruh, kecuali bisa disertai kezaliman.
seperti menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti orang setelah bersedekah. Contoh, dia ibadahnya ikhlas ini, ngasih orang, sedekah ikhlas nih, sudah selesai ibadah sedekahnya ini. Lantas besoknya muncul riya, bangga sudah bisa sedekah ke orang yang bersangkutan. Akan tetapi sering mengungkit pemberian sedekah kepada orang yang diberi tadi. Baik-baik kau, kemarin sudah tak kasih sedekah. Nah, disertai kezaliman seperti ini. Ini yang memudaratkan. Adapun jika tidak diiringi kezaliman, tidak ada masalah dengan ibadahnya. Tidak ada masalah dengan sedekahnya tadi. Tidak merusak sedekah itu. Jadi gambarannya, kalau yang di asal ibadah, dari awal dia mau sedekah, memang kepingin dipuji orang sebagai orang yang dermawan. Dari awal nih. Yang seperti ini, di awal ibadah sedekahnya sudah riya nih. Keadaan kedua, dia sudah sedekah. Di tengah-tengah sedekah ada orang lain lewat. Diwibawa-wibawakan seolah-olah dia itu orang yang paling giat sedekah. Tengah ibadah sedekah ini. Keadaan ketiga, sudah selesai sedekah, baru muncul riyanya. Tidak ada masalah, nggak berpengaruh. Berpengaruhnya kalau disertai kezaliman tadi, diungkit-ungkit sedekah ke orang tadi itu. Nah, yang pertama dan ketiga jelas sudah. Yang pertama di awal ibadah jelas ibadahnya rusak. Ibadahnya rusak. Yang ketiga nggak ada berpengaruh dengan ibadah itu. Selesai sholat, setelah selesai sholat bangga dia sudah sholat. Tidak merusak ibadah sholat itu sendiri. Yang kedua yang ada tafsil, ada perincian. Yang di tengah ibadah ini. Di tengah ibadah ini. Ulama menjelaskan, jika tiba-tiba sedang ibadah muncul riya di tengah-tengah itu, ada dua keadaan pula. Kalau dia melawan riya itu, maka ini tidak memudaratkan dirinya karena dia telah berjihad melawan riya. Ibadahnya tetap sah. Ibadahnya tetap sah. Adapun jika dia dalam tengah-tengah ibadah muncul riya di tengah-tengahnya, dia biarkan saja, tidak dilawan riya itu. Ini pun ada perincian. Ada perincian. Jadi yang ini yang ada perincian, yang jenis kedua ini. Yang pertama dan kedua, dia ibadah, di tengah-tengah ibadah muncul riyanya, dia melawan riya itu, dilawannya riya itu. Yang seperti ini ibadahnya tetap sah. Ibadah tetap sah. Karena dia sedang berusaha berjihad melawan riya itu. Ibadah tetap sah. Adapun yang kedua, dia membiarkan riya itu ada. Ini baru ada perincian. Contohnya seseorang sholat tadi, sholat maghrib ini. Sholat maghrib selesai, sudah orang bubar sholat. Dia sholat ba'diyah maghrib. Sholat ba'diyah maghrib. Awalnya sholat ba'diyah maghrib ini ikhlas karena Allah. Nah, di rakaat kedua
ada kawannya lewat di sebelahnya. Rakaat kedua ada kawannya lewat di sebelahnya. Muncul, wah, ada kawan ini lewat, atau ada bos lewat nih, atau ada calon mertua lewat nih. Dibagus-baguskan sholatnya, muncul riya. Tapi dia sadar, riya ini, dia lawan itu. Wah, nggak boleh ini riya ini. Pokoknya dihilangkan perasaan riya itu. Yang seperti ini ibadahnya tetap sah, tidak rusak ibadahnya. Kenapa? Dia mencoba melawan riya itu yang muncul di pertengahan ibadah tadi. Dia sedekah, tiba-tiba kawannya lewat, muncul riya, dia lawan, enggak, ikhlas karena Allah ini, walaupun ada kawan itu. Dia memusatkan uang infak ke kotak infak di masjid itu di depan, baru mau masukkan, ada kawannya masuk ke dalam masjid, muncul riya di tengah-tengah itu, dia lawan. Nah, itu riya ini, syirik kecilnya, riya ini, dia lawannya. Yang seperti ini tetap sah ibadahnya, tidak merusak ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena dia lawan. Adapun yang kedua, dia biarkan riya itu bergelayut, dia biarkan riya itu ada. Fi tafsil, di sini ada perincian. Bagaimana perinciannya? Ulama jelaskan, idza kana awwal ibadah muttasilan bi akhiriha kas-shalah fal ibadatu kulluha batilatun. Idza kana awwal ibadah munfasilan an akhiriha kas-zakah fal juz'ul ladzi fi riya faqat batilun. Kalau ibadahnya, jenis ibadahnya awal dan akhirnya saling keterkaitan, saling bersambung. Contoh sholat awal dan akhir tersambung atau enggak? Berkaitan kan? Antara awal dan akhir utuh, satu kesatuan. Kalau dibiarkan seperti ini, muncul riya di tengah-tengah, dia biarkan. Contoh maghrib di rakaat kedua muncul riyanya, dia biarkan. Sholat satu kesatuan, ya seperti ini rusak semua ibadah sholatnya tadi, rusak semua ibadah sholatnya itu, sholat maghribnya tadi. Adapun jika jenis ibadahnya tidak saling bersambung, tidak saling terkait, contohnya apa? Contohnya zakat. Maka yang batal hanya bagian yang kena riya itu. Kan zakat bukan satu kesatunya utuh nih. Tidak saling keterkaitan pada zakat itu. Untuk lebih jelasnya sebenarnya kita harus paham tentang fikih sholat seperti apa, zakat seperti apa. Lebih mudah kita memahami mana sih ibadah yang saling terkumpul, mana sih yang enggak. Al-kulli hal itu. Jadi kalau jenis ibadahnya saling bersambung, keterkaitan antara awal dan akhirnya, yang seperti ini, kalau muncul di tengah-tengah, dibiarkan saja riyanya, rusak semua. Tapi kalau jenis ibadah yang tidak saling keterkaitan, contohnya zakat tadi, maka yang rusak hanya ibadah yang ada riyanya tadi, yang terkena riyanya tadi. Jadi muncul riya di tengah ibadah, dia biarkan itu. Ada dua perincian. Yang pertama, jika ibadah antara awal dan akhirnya saling keterkaitan atau bersambung utuh, maka ibadahnya rusak semuanya, ibadah rusak.
Yang kedua, jika ibadahnya tidak saling bersekambung, tidak saling keterkaitan, tidak satu kesatuan, maka yang rusak hanya yang terkena riya. Nah, jadi di saat seorang berbuat riya, dominan riya dalam dirinya, rusak ibadahnya. Adapun jika seseorang beramal ibadah apapun, mau sholat, puasa, zakat, haji, dia perlihatkan kepada orang, akan tetapi tujuannya agar seseorang meniru ibadah itu. Yang seperti ini termasuk dakwah kepada Allah, bukan riya. Rasulullah SAW bersabda, fa'altu hada lita'tammu bi fata'lamu sholati. Aku mengerjakan sholat yang demikian di hadapan kalian ini, kata Rasulullah SAW, agar kalian mengikuti cara sholatku dan kalian mengetahui sholatku, biar orang mencontoh sholat Rasulullah SAW. Yang seperti ini tidak termasuk riya, tidak termasuk riya. Kenapa? Dia berbuat itu agar orang terinspirasi. Contoh, dia seorang berinfak ini, habis itu disiarkan di masjid infaknya. Tujuannya apa? Biar orang lain terinspirasi, termotivasi untuk berinfak seperti dirinya. Yang seperti ini dakwah, malahan ibadah, malah bentuk ibadah. Jadi tidak mengumumkan untuk berbangga-bangga masuk riya. Tapi kalau mengumumkannya dalam rangka seseorang mencontoh dia untuk berinfak di saat Jumat, bentuk dakwah malahan itu, malah dapat pahala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Niatnya apa itu? Umpamanya seorang dalam bencana, dia mengirim timnya untuk ke sebuah bencana. Habis itu didokumentasikan. Tapi dalam rangka apa? Itu rentan riya yang seperti itu. Di saat foto senyum angkat jempol, wah, setan masuk tuh. Wah, hebat kau memang. Nah, muncul riya di situ. Harus dilawan. Kalau tidak dilawan, rusak sudah. Sia-sia. Sia-sia. Tapi apakah itu terlarang? Enggak. Jika dia ke tempat bencana menyumbang, habis itu didokumentasikan, tujuannya apa? Agar orang-orang lain, tim-tim yang lain terinspirasi, termotivasi beramal di tempat bencana seperti timnya. Yang seperti ini malah dakwah kepada Allah. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan, dia akan mendapat pahala sebagaimana orang yang berbuat kebaikan tadi. Tapi permasalahan hati, permasalahan yang berat. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu, tetapkan hati kami di atas ibadah, tetapkan hati kami di atas tauhid yang benar.
Itu doa kita yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, berapa lama lagi? Berapa? Saya di sini tuh kalau kajian takutnya kebablasan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa yad'u lillahi niddan," barang siapa dia mati, barang siapa mati dan dia menyeru, berdoa, menyembah sembahan selain Allah, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Ibadah sholat contohnya tadi hanya untuk Allah. Kalau dia peruntukkan agar dapat pujian manusia, berarti dia sholatnya untuk selain Allah, itu pasti masuk neraka seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada pertanyaan silahkan, kalau tidak ada kita lanjutkan. Tidak ada? Nah, kita lanjutkan kalau tidak ada. Rasulullah SAW bersabda, "Man laki Allah la yusyriku bihi syai'an," barang siapa berjumpa dengan Allah nanti di akhirat tidak berbuat syirik sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, barang siapa nanti mati menemui Allah berbuat syirik walaupun sedikit, dakhalan nar, pasti masuk neraka, pasti masuk neraka. Barang siapa mati dia berdoa kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, pasti masuk neraka. Ad-du'a, doa yang qasmu ila qismain, ada dua jenis. Doa ada dua jenis. Doa ibadah yang masalah, doa masalah. Doa ada dua, yang kedua doa, yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Doa yang pertama doa ibadah, yang kedua doa masalah. Yang kedua doa masalah, doa masalah. Doa dengan ucapan. Kalau doa ibadah itu doa dengan keadaan seseorang, contohnya sholat. Sholat itu doa. Dia zakat, zakat itu doa. Bukankah Rasulullah SAW yang bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah itu sendiri. Artinya keadaan ibadah seseorang apapun itulah doa. Makanya doa itu intisari dari ibadah. Kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai kita salam, isinya apa? Tidak lain tidak bukan doa, isinya semuanya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, takbir, bentuk doa. Dia membaca iftitah, doa. Dia membaca al-fatihah, bentuk doa. Dia membaca surat, bentuk doa, dan seterusnya. Jadi doa ibadah itu doa dengan hal keadaan seseorang. Contohnya apa? Sholat, zakat,
puasa, haji, dan seterusnya. Adapun doa masalah, yaitu doa dengan ucapan atau dengan permintaan. Doa dengan ucapan atau dengan permintaan. Kalau doa ibadah tadi, doa dengan apa? Keadaan. Doa masalah, doa dengan ucapan atau permintaan. Ini pun terbagi lagi menjadi dua. Kalau keadaan contohnya tadi sholat, zakat, dan seterusnya, zakat dan lain-lain. Habis, insyaallah. Ya, habis waktunya. Yang sedikit 1 menit insyaallah. Nah gini. Jadi doa dengan ucapan permintaan ada dua. Apa yang disanggupi oleh hamba. Yang kedua, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Apa yang disanggupi oleh hamba. Yang pertama, yang kedua, yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Yang disanggupi hanya oleh Allah, jika dipalingkan untuk selain Allah, syirik besar. Contoh, seorang minta anak kepada dukun, minta hujan kepada pawang hujan, itu syirik besar, haram, tidak boleh. Adapun yang disanggupi oleh hamba, 4 syaratnya. 4 syaratnya. Pertama, yang dimintai hidup. Yang kedua, yang dimintai hadir. Yang ketiga, yang diminta itu mampu. Yang keempat, dan itu hanya sebab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu, mudah-mudahan bermanfaat. Jika benar datangnya dari Allah, jika ada yang salah datangnya dari setan, dari kebodohan saya ampun kepada Allah. Akhir da'wanin alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.